Jadi kerokian. Semoga Allah ngampuni ana Ustaz. Jadi semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau antum melihat orang yang umur 40 tahun, apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku ya Allah agar dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Jadi kalau banyak kajian yang temanya syukur, kadangkala orang itu bosan. Syukur lagi. Karena memang itu target iblis. Dia ingin membuat manusia tidak bersyukur. Dan ternyata Allah menyampaikan. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah. Dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit jemaah. Kita ini selalu minta tambah. Selalu ingin lebih terus. Yang ada tidak disyukuri. Maka semoga keberadaan kita di tempat ini kita mensyukuri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk keturunan beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya Bani Siddiq, Bani Siddiq, bukan Siddiq. Loh, kalau Abu Bakar itu As-Siddiq. Oh. Ini Siddiq aja. Masya Allah jamaah. Pertemuan seperti inilah yang disebut dengan silaturrahim. Karena pertemuan sesama kerabat. Yang terkadang kalimat silaturrahim sudah salah kaprah dipakai di negeri kita. Reuni SMA silaturrahim. Reuni haji silaturahmi. Pertemuan silaturahmi warga. Padahal silaturahim itu artinya menyambung rahim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla Jalaluh, dan tentunya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hal ini. Seringkali kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim itu Allah menyebut rahim dengan kata arham, Allah menyebut rahim dengan kata al-aqrabin, kerabat. Mereka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Sehingga kalau kita ingin berbagi, tolong perhatikan keluarga kita sebelum kita berbagi kepada orang lain. Tema yang akan dibahas disebutkan tidak semudah membangun rumah. Membangun rumah tangga yang akan kita bahas jemaah. Itu tidak semudah membangun rumah. Kalau kita bangun rumah, kita itu perlu orang yang melihatkan buat kita tanah yang hendak kita membangun di atasnya. Setelah itu dicek kondisi tanahnya gimana. Lokasinya sudah tepat, kondisinya nggak bagus tanahnya untuk bangunan. Untuk sawah bagus, kadang-kala seperti itu. Datangkan konsultan untuk melihat bangunan rumah yang sedang kita bangun. Membangun rumah tangga ini ternyata berat. Namun kebanyakan kita itu nggak peduli dengan masalah bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat. Yang penting kawin.
Yang penting nikah. Cocok. Ketemu di mana? Tadi ketemu di warung. Subhanallah jamaah. Iya, kadang-kadang kita ngelihat orang menikahi penjaga warung. Nggak apa-apa. Kalau sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Bukan hanya melihat wajahnya, kemudian engkau tertarik sama dia. Karena terus terang, semua wanita di warung itu, di depot restoran itu baik-baik. Kalau antum masuk ke sana selalu dia tersenyum. Terus ditanyai, mau apa? Allahu Akbar. Kita pikir, cocok ini jadi istri anak. Wis dadi bojone, ndak ada mau apa. Yang ditanya dari mana? Antum bisa lihat itu jamaah. Kita masuk warung, subhanallah. Itu setelah makan, didatengin lagi. Minumnya mau apa? Bukan cuma itu, dibawakan anu jamaah. Apa? Menu. Fadol, silakan. Siapa yang di rumah pernah dikasih menu sama istrinya? Ada bikin menu. Makanya ibu-ibu, kenapa bapak-bapak itu lebih suka makan di warung? Karena datang langsung dikasih senyum. Itu pertama datang, assalamualaikum. Oh enggak assalamualaikum jamaah afwan. Itu dikasih senyum, kursinya disiapkan fadhol seperti itu. Kemudian langsung ada beberapa rumah makan itu yang kasih minuman tanpa diminta. Kasih minuman dulu. Kemudian kasih tawaran, mau makan apa? Selesai pesan makanan, mau minum apa? Ini terkadang di rumah tidak didapatkan. Yang ada sampai rumah, tadi pertanyaannya. Dari mana? Allahu Akbar. Dari luar kan udah tahu gitu kan. Itu masih ditanya sama istrinya. Pulang kerja ditanya dari mana? Kadang-kala mau berangkat kerja ditanya, mau kemana bang? Astagfirullahaladzim. Mau kerja lah dia tahu. Maka ada hal-hal ternyata dalam rumah tangga ini yang memang perlu dipelajari bersama. Dalam buku mungkin yang sebagian sudah ada di tangannya. Di halaman berapa jemaah? 19. Yang diinginkan suami dari istri. Nah, bapak-bapak ini kalau ternyata yang ana tulis ini salah nanti ditegur. Karena ana berusaha mewakili para suami tapi terkadang kurang objektif. Ibu-ibu tolong didengarkan apa yang diinginkan suaminya dari ibu-ibu. Ini termasuk kunci. Bicara ta'aruf, sekarang ada ta'aruf yang ana rasa kurang syar'i. Ta'aruf itu ngobrol sama calonnya. Ana kepingin tahu tentang dia. Ana sampaikan kepada beberapa ikhwan yang mau ta'aruf langsung ngobrol sama calonnya. Ana nggak perlu antum ngobrol sama dia. Yang perlu antum lakukan adalah mencari tahu tentang dia tidak lewat dirinya. Kalau ngobrol, orang itu bisa berdusta. Berapa banyak orang yang bikin CV, itu bohong. Disebutkan, suka datang kajian Ustadz Syafiq. Padahal sekali tok datang sama. Dia sebutkan. Dia nyebutkan, ana alhamdulillah, apa yang disukain, suka membaca kitab. Suka ngaji Al-Quranul Karim. Itu orang bisa berdusta. Tapi yang perlu dilakukan seorang ikhwan atau akhwat. Ketika dia hendak menikah, dia kirim orang. Kirim utusan, kasih duit 500.000. Tolong cari tahu tentang fulan. Dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia duduk. Tanyakan kepada teman-temannya, bagaimana fulan itu. Tanyakan kalau dia rumahnya dekat masjid, tanyakan dengan imam masjid. Ini yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Tapi kalau sekedar ngobrol, kamu nanti siap kalau jadi istri saya untuk hidup di bawah kolong jembatan. Aduh,
Apa saja yang engkau inginkan, aku siap mendampingimu. Ngomongnya. Tapi ketika menikah, mungkin itu tidak pernah terjadi. Suaminya susah, ditinggal pergi. Dan itu kita melihat jemaah. Ada suaminya sakit, waktu menikah sama-sama sehat. Setelah beberapa tahun suaminya tabrakan, jatuh, stroke. Ana lihat sendiri kejadian ini. Dapat berapa pekan ditinggal sama istrinya. Berarti kan kita yang salah. Ta'aruf dengan wanita seperti itu. Kita nggak cari tahu tentang wanita tersebut. Maka di sini disebutkan tentang bagaimana seorang wanita harus tahu apa sih yang diinginkan oleh seorang lelaki. Nggak banyak. Yang pertama penghormatan. Jadi ibu-ibu, suami ibu-ibu itu ingin dihormatin. Dan itu sesuatu yang lumrah. Bukan karena dia gila hormat, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya sebagai pemimpin. Ini di surat An-Nisa, di halaman 20 surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? Ya, bapak-bapak yang hafal ayat ini dikasih hadiah. Ada hadiahnya enggak panitia? Di mana bilang ada? Oh, disembunyikan hadiahnya ternyata jemaah. Baik, bapak-bapak yang hafal ayat ini. An-Nisa ayat 34. Ini ayat sebagai senjata pamungkas seorang lelaki kalau marah sama istrinya. Nah, siapa yang hafal? Bapak-bapaknya ndak hafal. Gimana mau jadi pemimpin antum? Anak sudah 7. Tapi ayatnya ndak hafal. Jemaah, siapa yang hafal angkat tangan? Masya Allah. Yang anak takut ibu-ibunya yang hafal. Ini bahaya kalau ibunya yang hafal ayat ini. Nah ya, ibu-ibu yang hafal. Oh, kenapa kok sampai hafal? Sering dibacakan sama suaminya. Nah, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Walaupun dia lemah. Kadangkala istrinya sehat, suaminya sakit. Yang jadi pemimpin siapa? Tetap. Kenapa Allah jadikan laki-laki pemimpin? Allah sebutkan di sini. Laki-laki menjadi pemimpin karena 2 hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Wa bima anfaqu min amwalihim. Allah sebutkan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki atas sebagian yang lain, atas wanita. Ini penyebab yang pertama. Yang kedua, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi kalau suami jadi pemimpin tidak memberi nafkah, maka biasanya kepemimpinannya pincang. Ya, bisa dibuktikan. Kemudian disebutkan tentang wanita-wanita. Fasalihat, siapa sih wanita-wanita yang soleh itu? Allah sebutkan qanitat, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah sebutkan sebab itu maka wanita yang soleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau berucap, apabila engkau menyuruhnya maka dia mematuhimu. Ini bentuk penghormatan yang paling utama. Disuruh taat. Kenapa taat? Karena dia menghormati suaminya. Apa saja perintah suaminya. Bahkan kalau kita lihat nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah. Ini hadis sebagian wanita, aktivis gender khususnya, mereka menolak hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan, andaikan boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, kepada selain Allah, ayyasjuda li ghairillah, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Aku akan perintahkan agar wanita sujud kepada suaminya. Kita tahu malaikat itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ini bentuk penghormatan. Nabi mengatakan SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la tuaddil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Ini buat ibu-ibu. Demi Allah, demi yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya, tidaklah seorang istri dapat memenuhi hak Rabbnya sampai dia memenuhi hak suaminya. Kemudian Nabi kasih contoh. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Andaikan suaminya mengajaknya berhubungan sedangkan ia berada di atas kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya. Sampai seperti ini jemaah. Ini bentuk penghormatan kepada suami. Istri lagi naik motor, baru nyetater motor. Lalu suaminya dari jauh, sini. Anu tunggu ini, mau beli ini. Dah ada beli-beli. Matikan. Ini kata Nabi SAW jemaah. Artinya jangan diremehkan. Ini bentuk penghormatan kepada suami. Suami bagaimana bahagianya ketika melihat istrinya turun dari motor hanya untuk mendatangi suaminya. Dan urusan ranjang ini bukan urusan yang mudah. Banyak suami-suami yang ketika ditanya apa sebab cerainya, macam-macam dia ngomong. Padahal ternyata yang paling inti masalah itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar wanita ini memenuhi keinginan suaminya. Maka di hadis yang lainnya, di halaman selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadban 'alaiha la'anathul malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, ada satu yang bukan agak aneh ya, agak mencuri perhatian. Ucapan Nabi SAW ke ranjangnya, ila firashihi. Di sini para ulama menyebutkan, dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, istri punya ranjang, punya kasur. Suami punya kasur, pembantu punya kasur. Berarti istri itu tidurnya tidak di kasur suami. Kasurnya sendiri. Kalau dipanggil ke kasurnya suami harus datang. Kenapa dia punya kasur sendiri? Ibu, kenapa kok harus punya kasur? Nggak harus ya, bukan. Kita nggak bicara harus. Kenapa wanita itu punya kasur sendiri? Karena dia menyusui anaknya. Kadangkala dia tidur sama anaknya. Kalau suami ada di sana, kadangkala ya mungkin kurang nyaman. Maka perempuan punya kasur sendiri. Ketika anaknya sudah tidur, maka di sini pindah ke kasurnya suami. Kalau ada suaminya. Nah, kadangkala suaminya mungkin belum datang atau apa. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila seorang laki memanggil istrinya ke ranjangnya, lalu istri enggan. Enggan itu bisa jadi malas, capek.
Ada wanita mungkin yang memang ada umur tertentu dia sudah tidak berhasrat lagi. Tapi apa yang terjadi? Fabata ghadbana alaih. Lalu suaminya marah. Gara-gara dia nggak mau dipanggil, malaikat melaknat dia sampai pagi. Bisa dibayangin ya, malaikat ikut prihatin dengan kelakuan ini perempuan. Karena tidak menghormati suaminya. Bahkan dalam kondisi sibuk, kalau ini dalam kondisi tidur capek ya, artinya di ranjang itu mungkin capek perempuan ini. Perempuan ini tidak seperti lelaki ibu-ibu. Apa bedanya? Ibu-ibu yang tahu bedanya. Nah, kayaknya udah pada tahu bedanya lah. Artinya seorang lelaki mungkin dia ketika capek, dia tidak bisa tidak bisa menggauli istrinya. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau perempuan dia bisa dalam semua kondisi sebenarnya. Berbeda dengan laki-laki. Maka di sini dalam kondisi sibuk, istri harus patuh sama suaminya. Coba direnungkan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'ti wa in kanat 'ala tan-nur." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah istrinya segera mendatanginya, segera. Falta'ti. Ini langsung dipanggil fulana, langsung datang. Nggak ada tunggu 5 menit, nggak ada. Wa in kanat 'ala tanur, meski sedang masak di dapur. Tanur ini bukan dapur sebenarnya, fon jemaah. Ana salah terjemahan. Tanur ini apa? Tungku. Apa? Pawon. Oh, so pawon. Tungku yang pakai dulu kan masaknya pakai kayu gitu loh. Oh, itu pawon namanya. Subhanallah. Siap. Jadi bayangkan Nabi SAW mengatakan wa in kanat 'ala tanur. Dia itu dalam posisi sedang masak. Kalau di dapur mungkin dalam posisi sedang motong-motong ya. Masih ini sedang masak, benar-benar sedang masak dia. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa sekarang kalau sedang masak, lagi masak, dipanggil suami tinggal matikan kompornya. Kalau dulu gimana matikannya? Kosong. Urusannya kosong ini gitu seperti itu. Tapi sudah suruh tinggalkan sama Nabi SAW. Mungkin ya pancinya bisa dipindahkan terlebih dahulu. Dengan tidak mematikan api. Kalau kita berbicara apa sih? Kenapa Rasul SAW begitu peduli dengan masalah ini? Masalah ranjang. Bahkan malaikat pun peduli dengan masalah ini. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meredam syahwat kita. Di mana Nabi SAW mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihah, yang Allah kasih rezeki istri yang solehah, sudah disempurnakan separuh agamanya. Pertanyaannya, separuh yang mana yang disempurnakan dan separuh yang mana yang masih tersisa? Falyattaqillah fi syatril baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengahnya yang tersisa. Separuh yang disempurnakan adalah urusan syahwat yang di bawah perutnya. Separuh yang tersisa adalah syahwat perutnya. Urusan dunia. Tapi urusan yang di bawah perut alhamdulillah. Kalau ternyata ini tidak bisa dipenuhi, maka berbahaya hidup dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih lihat hadis riwayat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita. Kemudian beliau masuk kepada istrinya Zainab yang waktu itu sedang menyamak kulit miliknya. Lihat, istri Nabi itu kerja. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaya. Dia di rumah ada kerjaan.
Kulit itu kalau mau dijual harus sama. Kalau mau dipakai harus disama. Zainab sedang menyama. Maka beliau memenuhi hajatnya, mengumpulin Zainab, setelah itu keluar. Jadi nggak butuh waktu lama gitu loh. Ada yang ketawa jamaah. Setelah beliau keluar, beliau sampaikan kepada para sahabatnya ini. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Waduh, Ustaz, masa kita disamakan dengan setan? Artinya wanita itu dari depan, dari belakang menggoda. Betul enggak bapak-bapak? Makanya ucapan ladies first itu enggak boleh sebenarnya. Kalau berjalan lelaki, jangan perempuan dulu yang jalan. Kenapa? Karena dia tergoda kalau dia ada di depannya. Enggak Ustaz, fadl, biar yang perempuan. Biar perempuan di belakang. Setuju Bapak? Ibu-ibu jangan marah kalau disuruh terakhir gitu loh. Karena memang ibu ini menggoda. Fi surati syaitan, sampai ini menggambarkan dalam rupa setan. Allahu Akbar ya. Memang wanita itu diciptakan indah. Terus gimana? Kata Nabi SAW, jika seorang dari kalian melihat wanita, ingat tanpa sengaja. Kalau melihat dengan sengaja dosa. Tanpa sengaja aja mungkin tergoda. Melihat ada perempuan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus, anak isopo lagi ya. Dilihat, itu yang kedua nggak boleh itu jamaah. Kalau nggak sengaja itu halal. Artinya kita nggak boleh. Tapi isrif basarak. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat tanpa sengaja, palingkan wajahmu. Karena ada pemahaman yang mengatakan pandangan pertama itu nggak apa-apa. Yang penting tidak kedip. Padahal Rasulullah SAW mengatakan isrif basarak, palingkan pandanganmu. Ngelihat, palingkan pandanganmu. Bukan nggak kedip. Kemudian lalu apa yang harus dilakukan? Kalau melihat kemudian syahwatnya berkobar. Falyati ahlah, hendaklah mendatangi istrinya. Yang punya istri. Beda dua bojo ya apa? Poso, Masya Allah. Yang nggak punya istri ke masjid. Salat duha sudah di masjid sudah. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Kenapa? Karena itu akan bisa menghilangkan syahwat yang menggelora yang ada dalam dirinya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahla fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Kata Nabi, yang ada pada istrinya itu seperti yang ada pada wanita itu. Podo ae jemaah. Perempuan itu semua sama. Cuma setan ini menggambarkan sesuatu yang berbeda. Waduh, perempuan ini kayak gitu, sama aja. Dan urusan ini tolong perempuan perhatikan. Sehingga wanita berusahalah ketika suami pulang dalam kondisi yang bagus. Anda pernah ceritakan bagaimana seorang hakim di Sudan ketika hendak menyidang seorang wanita. Bukan menyidang, mungkin dia saksi. Mau nggak mau, ya harus melihat hakim. Ini saksinya mana? Oh ini saksinya. Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah jemaah. Ketika hakim ini melihat wanita itu, langsung dia mengatakan skors. 1 jam kata dia. Hakim ini pulang ke rumahnya jemaah. Jarak dari mahkamah ke rumahnya itu hampir setengah jam. Pulang dia ke rumahnya. Dia datengin istrinya, balik lagi ke mahkamah. Itu didatengkan saksinya, biasa dia ngeliat perempuan itu sudah.
Kenapa? Karena syahwat itu seperti gelombang. Antum lihat orang yang na'udzubillah berzina. Sebentar sampai puncak selesai sudah jamaah. Maka dengan mendatangi istrinya, bab zina itu bisa dihindarkan. Maka adalah wanita kalau suaminya datang, bukan di waktunya pulang, jangan ditanya, kemasukan setan di mana ente? Bukan, memang ada setan yang menggoda di luar. Terpaksa dia pulang ke rumahnya. Itu penghormatan. Yang kedua, penghargaan. Bicara penghargaan ini, kebanyakan wanita masuk neraka itu gara-gara tidak menghargai suaminya. Tidak pengharganya itu bersyukur. Ucapkan terima kasih kepada suami. Walaupun penuh kekurangan suaminya, berapapun yang dibawa oleh suaminya, syukuri. Dan ana melihat subhanallah ada seorang yang penghasilannya, dia ngasih istrinya 20.000 sehari. 20.000 sehari. Ketika dikasih istrinya selalu mengatakan, makasih bang, insya Allah berkah bang. Ibu-ibu kalau suaminya bawa 20.000 kira-kira dibukain pintu. Oh, disawat kupis. Astagfirullah. Wallahi jemaah, ada wanita yang tidak menghargai suami. Rasulullah SAW mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Yakfurna, karena mereka kufur. Qila ayakfurna billah. Maka ditanya, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan. Sampai Nabi mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andai kata seorang suami berlaku baik sama istrinya 1 tahun, full 354 hari, dia berbuat baik sama istrinya. Berapa hari? 354. Itu kalendernya orang Islam. Iya jemaah. Antum salah ustadznya ini. Nggak tahu sama kalender. Kalendernya orang Islam 354 atau 355. Kalau berbuat baik selama 354 hari, kemudian 1 hari suaminya mungkin ngomong nggak enak. Ngomong dia, ya Allah, kok kepingin ya kawin lagi ya. Itu kiamat itu jemaah. Itu kebaikan suami 354 hari hilang sudah. Hari itu nggak dimasain antum sudah. Kayak sambel tok. Artinya melakukan sebuah kesalahan suaminya. Suaminya mungkin telat ngobrol sama temannya kemalaman. Atau apa yang dia lakukan? Apa kata istrinya? Kata Nabi SAW, andai kata engkau berbuat setahun sama dia, lalu dia melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak dia sukain, maka sang istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Aku nggak pernah bahagia hidup bersamamu. Padahal setahun ini tidak ada masalah aja mah. Gara-gara satu masalah selesai semua kebaikan suami. Ini sifat wanita. Kalau ada suami yang kayak gitu, bahaya. Karena ada suami yang lihat istrinya berbuat salah sekali, lupa dengan kebaikan istrinya. Enggak pantas, engkau laki-laki. Perempuan itu biasanya perasaannya seperti itu. Sampai ada kisah di Andalusia berkaitan dengan hadis ini. Kita tahu raja-raja Andalusia, Masya Allah pada waktu itu. Pernah seorang permaisuri itu melihat dari istana, melihat anak kampung sedang mandi lumpur jemaah. Mandi lumpur. Akhirnya permaisuri ini masih anak-anak permaisuri, kepingin mandi lumpur.
Suaminya ngomong nggak mungkin lah permaisuri mandi lumpur kata dia. Akhirnya dibikinkan kolam coklat sama suaminya. Mandi istrinya di situ. Roda dunia berputar. Rajanya ini dikalahkan oleh raja yang lain. Kemudian ya hidup gelandangan. Sampai suatu hari ternyata rajanya bikin marah istrinya. Istrinya ngomong, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat engkau menyenangkan aku. Suaminya bingung. Dulu yang aku bikinkan lumpur buat engkau itu juga bukan kebaikan. Allahu Akbar. Ini sifat wanita. Maka hati-hati. Yang diinginkan suami itu cuma ucapan terima kasih. Jazakallah khair bang. Engkau sudah capek, lelah. Kadang kala pulang suaminya capek. Bok dipijeti. Ini ibu-ibu wanita Jepang. Wanita Jepang itu ya ada budaya di Jepang yang bagus. Ada teman kita Indonesia nikah dengan wanita Jepang, Masya Allah. Dia cerita, Ustaz, ana mendapatkan pelayanan yang spesial, Ustaz. Seperti apa? Dia cerita, ana itu, ini nanti ada berhubungan dengan yang ketiga. Kalau berangkat kerja, Ustaz, dihantarkan sampai ke pagar, Ustaz. Sampai pagar ana berangkat, istri ana itu nggak masuk, Ustaz. Ditunggu ana sampai hilang dari pandangan dia, Ustaz. Setelah anak hilang baru dia masuk rumah. Kalau bapak-bapak gimana? Ya budal-budal. Dilihat enggak jemaah? Dilihat pintu gitu enggak? Sudah berangkat. Itu sampai seperti itu jemaah. Ketika pulang Ustaz, Masya Allah Ustaz. Pulang dibukain pintu, jaket anak dibukain. Itu disediakan air hangat Ustaz. Kaki anak dibuka kos kakinya, kemudian anak duduk, itu air hangat dimasukkan ke kaki anak. Kaki anak dimasukkan ke air hangat. Sambil dipijetin Ustaz. Oh Masya Allah kamu. Bisa cari 3 kayak gini coba. Oh, Masya Allah ini coba. Siapa yang kalau pulang kakinya dicuci pakai air hangat? Anak kasih hadiah. Nah, bapak-bapak nggak apa-apa, nggak perlu riak, nggak usah, anak nggak mau riak, saya nggak ada hubungan sama riak ini jemaah. Ini bukan ibadah ini. Atau ibu-ibunya, siapa yang kalau suaminya pulang dicuci kaki ibu, bapaknya, Masya Allah. Masuk dah ono jemaah, satu-satu lah jemaah. Masya Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini bapak-bapak, Insya Allah. Loh, kok ada yang berdiri ini sudah nih? Taib, itu maka syukur ya, artinya bersyukur sama suaminya, ucapkan terima kasih. Suaminya udah capek, lelah jamaah, lelah. Jangan dipikir, kadang kalau wanita berpikir enak kamu keluar rumah ini itu, capek di luar rumah itu. Sampai rumah harapannya ya mendapatkan penghargaan dari istrinya. Yang ketiga, suami ingin didampingi. Nah, makanya perempuan itu disebut pendamping hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, makan didampingi sama istrinya. Biasanya ini terjadi kalau kemanten anyar. Kalau masih baru, Masya Allah, makan 1 piring. Ada yang kemanten baru di sini? Ada? Masih ada yang makan masih 1 piring? Ibu-ibu nggak ada sudah. Pakai meja makannya sudah. Jauh-jauhan sudah pakai meja makan jemaah. Istri di mana, suami di mana. Lihat Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Kuntu ashrab wa ana haid. Fa'unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Wa ata'arraqul araqa. Fayatanawaluhu. Wa yada'u fahu fi mawdi'i fiyya. Suatu ketika aku minum, kata Aisyah. Ketika itu aku sedang haid. Kenapa Aisyah ngomong dia sedang haid? Apa kolerasinya? Kolerasi. Korelasi. Nah, apa hubungannya jemaah?
Apa hubungannya sama cerita Aisyah? Ada hubungannya. Dia ingin menceritakan aku pada waktu itu sudah nggak bisa dipakai. Aku sedang haid. Biasanya orang haid kan ya, ada suami melihat istrinya sedang haid, nggak ada hasrat. Tapi kita lihat bagaimana Nabi. Fa'unawiluhun Nabi. Kata Aisyah, aku serahkan gelas itu kepada Nabi SAW. Fayadau fahu ala mawdi'i fiyah. Ini sesuatu yang indah sekali jamaah. Itu Nabi SAW meletakkan mulutnya di tempat Aisyah minum. Berarti gelasnya cuma satu. Sekarang bapak-bapak kalau dikasih gelas bekasnya istri, aduh, ambilkan yang baru gelasnya. Allahu Akbar. Itu Nabi meletakkan mulutnya sallallahu alaihi wasallam di tempat Aisyah minum. Di tempat Aisyah minum. Wa ata'arraqul araq, dan aku gigit daging yang bertulang. Kemudian aku serahkan kepada Nabi SAW. Nabi meletakkan mulutnya di tempat Aisyah gigit itu daging. Memang suami istri sebenarnya dua jiwa yang menyatu dalam satu tubuh seharusnya. Sama aja, kamu sama aku sama aja. Makanya piringnya usahakan satu. Ada seorang wanita, ini wanita zaman sekarang jemaah. Ini cerita seorang suami lagi mau makan, itu di apa bahasa? Dicepak nabi bojone. Semua disiapkan. Bang, sudah siap bang. Lalu si istri pergi nonton TV. Ini kata suaminya, bah, mari pak tepak. Ini orang Madura aja mah. Mengatakan mari pak tepak, saya benar kucing, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kasih makan terus ditinggal, kata dia. Itu kucing zaman kasih makan ditinggal. Ini kadang-kala perempuan melakukan seperti itu gitu loh. Jangan dampingi, ada tamu suruh pulang tamunya. Bang Afan bang ya, ada tamu, kongkon mulai duduk sini. Ini penting difahami. Suami itu butuh pendampingan. Makanya sampai bisa dibayangkan ada na'udzubillah ya, ada acara kencan hanya dampingin makan. Ada jemaah. Na'udzubillah, dia hanya ada ingin orang yang dampingin makan saja. Bukan mau yang lainnya. Maka tolong para istri tahu itu diinginkan oleh seorang suami, ditemenin makan sambil ngobrol. Subhanallah, ana lihat ana punya ayah. Ketika ibu ana sakit, ayah ana itu nggak biasa makan sendiri. Ketika ibu ana sakit, akhirnya yang nemenin makan itu kakak ana. Karena butuh pendamping yang diajak ngobrol. Karena berbicara atau ngobrol ketika makan itu termasuk sunnah. Padahal kita waktu kecil dikasih tahu, ojo ngomong. Selek. Nggak boleh kita ngomong. Padahal Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin mengatakan minas sunnah al-hadithu inda ta'am. Termasuk sunnah itu ngobrol ketika makan. Kenapa? Ada perbedaan dengan orang Yahudi. Yahudi itu kalau makan serius. Kita makan nggak perlu serius. Karena tujuan kita diciptakan bukan untuk makan. Biasa aja makan, santai. Kadang-kala untuk melihat orang makan yang terdengar hanya suara kerupuk, suara sendok, sama garpu, teng. Nggak ada pembicaraan. Nggak. Maka tolong didampingin suaminya. Ketika makan, duduk sama suami. Kemudian lihat, mandi pun perlu didampingi. Ustaz, jangan bikin bid'ah. Ini hadisnya jemaah. Ini hadisnya, dibaca ini. Coba kita lihat hadisnya. Aisyah cerita, radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasil ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin. Saya pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana yang terletak di antara aku dengan beliau. Bejananya ya dulu kayak model pakai bak mandi gitu ya. Di antara aku dengan dia. Fayubadiruni, lalu Nabi SAW mendahuliku menciduk air. Hingga aku berkata, Da'li, kata dia.
Subhana man sabbahar ra'du wa bihamdih wal malaikatu min khifat. Kata Aisyah, sisakan buat aku, kata dia. Wa huma junuban, dan dua orang ini sedang junub. Biasanya yang mandi bareng itu penganten anyar. Kalau wis lawas gantian mandinya. Padahal sama-sama mau mandi jemaah. Ini istri mau mandi, suami mau mandi. Terus apa? Ayo sapa dulu. Ayo pingsut ayo sapa dhisik. Karena sampai pingsut untuk urusan mandi jemaah. Kenapa nggak mandi bareng? Aduh, satu wis tuwek Ustaz. Rasulullah SAW itu sudah tua, umurnya sudah di atas 53 tahun. Masih mandi bareng. Maka tolong ibu-ibu perhatikan, kalau suaminya mandi, ibu-ibu langsung, Mas tak konconi Mas. Ini halal jemaah, ono hadis jemaah. Kita ini katanya beramal, Ustaz kan nggak boleh kecuali ada dalilnya. Ustaz ini ada Ustaz. Kasih ini, Masya Allah. Baik, yang keempat. Atraksi. Masya Allah. Artinya melakukan sesuatu yang menarik lah. Maka Rasul SAW ketika ditanya perempuan yang paling baik, apa katanya? Yang kalau dipandang itu nyenangkan hati. Lakukanlah di rumah tindakan-tindakan yang membuat suami jadi seneng gitu loh. Jadi berbahagia melihat istrinya. Terus terang ibu-ibu. Setan di luar itu penampilannya macam-macam. Macam-macam penampilan. Ada yang pakai celana pendek. Ada yang aduh sudah. Artinya godaan yang dilakukan setan itu untuk menghiasi para wanita itu berat sekali. Maka usahakan di dalam rumah itu ibu-ibu mengganti dandanan, mengganti riasan tiap hari nggak apa-apa. Mau pakai lipstik warna hijau umpamanya, pakai apa? Alis warna hijau nggak apa-apa. Supaya suaminya datang, Masya Allah istriku. Sampai ada yang mengatakan jamaah, istri ana satu Ustaz, tapi rasa 4 Ustaz. Masya Allah. Kayaknya bisa dicontoh ini. Maka bapak, ibu-ibu tolong lakukan itu. Gak ada masalah jemaah. Ini halal gitu loh. Bahkan berhias itu menjadi adatnya wanita. Menjadi tradisi para wanita. Allah mengatakan awama yunasya'u fil hilyah. Perempuan itu dengan perhiasan ditumbuhkan. Ana bisa melihat bagaimana istri Ana kadang-kadang marah sama istri Ana. Ana punya anak namanya Zainab yang nomor 6. Ada umur 7 bulan. Kadang-kala sama istri Ana dikasihi bando ya. Ana ngomong kesian, tersiksa dia. Apakah anak kecil itu tahu dia cantik atau tidak? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Ibunya kan. Ini senengnya ibunya aja Ana ngomong. Tapi ya seperti itulah wanita jemaah. Maka tolong yang dia lakukan kepada putrinya, dia lakukan kepada dirinya. Yang pakai bando hari ini bandonya ada bunganya atau apa. Ada ibu-ibu kalau sudah agak tua sedikit, tali rambutnya pakai karet jemaah. Jadi wis ndak menarik gitu sama sekali gitu loh. Maka tolong itu diganti. Ibu-ibu harus berusaha untuk mengganti. Enggak Ustaz, anak atraksi pakai Ustaz. Di rumah itu pakai timun, pakai bengkoang. Astagfirullahaladzim. Maka itu penting. Kemudian yang kelima, suara lembut. Ibu-ibu tolong suaranya yang lembut kalau ngobrol sama suami. Yang berbalut sedikit manja kepada suami, tapi tidak di depan mertua. Tidak di depan mertua. Ini tolong buat perempuan-perempuan, kadang-kala mertua itu marah sama anaknya. Melihat menantunya ini, apa bahasa Jawanya itu leter jemaah. Apa leter itu? Letrek. Iya, apa ngomongnya sampai mertua itu kok kayak gitu sih? Maka jangan kayak gitu di depan mertua. Kemayu, enggak biasa. Kalau ada mertua biasa. Karena hal itu akan membuat mertua jadi sakit hati.
Artinya melihat menantunya seperti ini nggak semua mertua jemaah. Nggak semua mertua. Sebagian mertua itu ya ini kupingnya Ustadz ini itu dengar curhatan dari semua orang. Yang mengatakan Ustadz anak punya menantu ini kok kayak gini Ustadz dia macam-macam ya sudah maka anak sampaikan. Tolong kalau di depan mertua tidak. Yang biasa di depan mertua. Kalau mau seperti itu di depan bapak ibunya sendiri nggak apa-apa. Tapi bukan mertua. Perempuan dilarang untuk kemayu ngobrol sama orang lain. Maka di sini Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah, janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara dengan orang lain ini. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Artinya berhasrat. Na'udzubillah. Masih ingat. Dulu itu jemaah. Ada di koran-koran iklan telepon sama perempuan. Telepon sama perempuan malam ya. Biasanya telepon. Hanya untuk mendengarkan suara perempuan yang mendayu-dayu. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah para wanita ketika sama suaminya bahasanya bahasa yang indah, suaranya yang membuat suaminya jadi ngunci pintu rumah. Bikin suami bagaimana wes tak kunci pintu rumah sudah, anak nggak mau keluar rumah sudah. Karena dapat istri yang suaranya lembut sama dia. Kemudian ini ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul SAW. Lalu beliau mengatakan, kullu wadudin walud. Iza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarba. Dia adalah wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah. Ingat kondisinya wanita ini dizalimi sama suaminya atau dia melakukan kesalahan kepada suaminya. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia mendatangi suaminya, dia letakkan tangannya, dia dipegang tangan suaminya oleh perempuan ini sambil mengatakan, "Ini tanganku di atas tanganmu. Mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho." Allahu Akbar jamaah. Jadi ibu-ibu kalau suami melakukan kesalahan jangan malah kabur. Tapi berusaha untuk mendekat ke suaminya. Suaminya lagi marah. Atau ibu-ibu yang disakiti sama suaminya. Bapak-bapak ini sebagian itu kadang mau minta maaf itu gengsi. Atau memang dia merasa nggak salah. Maka apa yang dilakukan oleh para wanita? Tolong datang kepada suaminya. Katakan, "Bang, aku minta maaf. Astagfirullah, semoga Allah mengampuni aku dan aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik." Dengan bahasa yang lembut, insya Allah masalah di rumah itu selesai. Yang keenam yang diinginkan oleh suami itu motivasi dan dukungan. Jadi ini termasuk faktor penghargaan ya kepada suami, berikan motivasi kepada suaminya, usahanya, ibadahnya. Suami baru belajar baca Quran, aduh mas wis tuwek durung iso maca Quran. Jangan. Itu akhirnya nggak baca Quran dia. Anak terus terang, anak motivasi dari orang ini membuat hati ini jadi lapang jemaah. Anak masih ingat ketika pertama kali jadi reporter radio di Madinah. Ana melaporkan tentang kegiatan jemaah haji yang ada di Madinah. Live langsung jemaah. Ana langsung laporkan kepada mereka, ana tahu banyak salahnya. Tapi kata atasan yang ada di radio pusat mengatakan, Masya Allah, bagus banget. Padahal tidak bagus. Jemaah. Kenapa dia lakukan itu? Supaya ana termotivasi untuk lebih bagus gitu. Kemudian bagus Ustadz ini insya Allah tinggal dilanjutkan. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaikin. Tapi di awalnya disampaikan
Bagus. Maka tolong dimotivasi suaminya. Yang pertama, motivasi suami untuk berbakti sama orang tuanya. Jadi suami punya rezeki, kadang-kala ada suami yang cinta sama istrinya berlebihan. Dia dapat rezeki 5 juta, langsung dia kasih kepada istrinya, semuanya. Maka sang istri bisa kan, bang, mungkin bagi 2 bang. Buat orang tua abang separuhnya. Ini akan membuat suami semakin cinta sama istrinya. Jadi kalau bicara dunia, separuh itu akan Allah lipat gandakan. Jangan takut. Jangan berpikir perempuan, kalau suami berbagi sama orang tuanya, berarti berkurang punya dia. Nggak akan berkurang, jemaah. Karena nafkah yang paling mulia itu adalah kepada orang tua. Dan Allah berjanji akan melipat gandakan hal itu. Motivasi untuk menuntut ilmu. Motivasi mencari akhirat. Kemudian kita lihat bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada Khadijah. Walaupun jasadnya sudah di dalam tanah. Nabi itu mengingat Khadijah karena Khadijah yang memberi dukungan kepada Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Ketika beliau miskin, ketika beliau turun dari Gua Hira, ketika beliau dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, siapa yang memotivasi? Nabi SAW pulang dalam kondisi bersedih, Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga tatkala meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, itu kesedihan yang sangat besar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong para wanita berusaha untuk mendukung suaminya. Berikan motivasi kepada suaminya. Kerjaan, ini urusan kerjaan ya. Kadangkala ada suami yang lagi mau berusaha jualan lah. Si istri dari awal sudah nggak cocok sama jualannya suami. Akhirnya nggak laku. Apa kata istri? Oh, tak iru ini. Jangan. Itu tambah sakit hati suami. Tapi sampaikan, bang, memang mungkin belum ada rizki di sana. Yuk kita cari usaha lain. Ini jamaah. Suami hanya itu aja lah yang diinginkan oleh suami. Dukungan harta mungkin kalau istri punya dukungan harta silahkan. Bisa dilihat bagaimana Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu miskin. Miskin sekali. Bahkan sering gak cukup yang dimakan di rumah. Istrinya bisa menenun. Hasil tenunannya dijual, dimakan bersama. Subhanallah. Suatu hari Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud ini mendengarkan ceramah Rasulullah SAW. Menyampaikan tentang keutamaan sodakoh. Zainab berpikir, ya Allah, aku gak pernah bisa sodakoh. Karena duitnya habis dimakan. Akhirnya dia pulang ke rumah ngomong sama suaminya. Mengatakan, aku ingin sodakoh. Jadi mungkin aku gak bisa bantu untuk urusan rumah tangga. Istrinya tahu kewajiban nafkah, kewajiban suami. Maka dia berpikir duitku itu sudah aku mau ambil duitnya. Untuk apa? Untuk aku sodakohkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, gak apa-apa kalau kamu sodakoh. Tapi engkau tanya dulu sama Nabi SAW. Nih jemaah, pentingnya bertanya dalam urusan agama. Jangan bertindak kecuali landasan hukumnya kita sudah tahu. Maka akhirnya Zainab datang ke rumah Nabi SAW. Datang ke rumah Nabi untuk bertanya. Sampai sana ketemu sama perempuan lain. Namanya juga Zainab. Masya Allah. Tenang jemaah, 5 menit. Oh jamin deh gini. Masya Allah. Ustadznya diberhentikan ini jemaah. Masya Allah. Ya inilah zaman sekarang. Ustadz ceramah diberhentikan. Barakallahu fikum. Tanya Nabi SAW. Zainab yang mana katanya? Ada Zainab. Satu Zainab dari Ansor. Satu Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Kata dia. Oh. Mau tanya apa? Waktu itu Zainab ketemu Bilal. Sampaikan kepada Bilal. Bilal kita punya masalah kayak gini. Tanyakan kepada Nabi. Jangan kasih tahu Nabi kalau aku yang tanya. Malu Zainab. Tanya Zainab yang mana? Oh Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Oh. Karena banyak yang namanya Zainab. Maka ditanya Zainab yang mana.
Sampaikan kepada dia bahwasanya yang dia berikan kepada suaminya itu sedekah. Bayangkan Nabi SAW memerintahkan Zainab untuk tetap mendukung suaminya. Yang diberikan kepada suamimu itu dapat pahala sedekah gitu. Nggak perlu jauh-jauh sedekah. Kadang-kadang kan orang berpikir kalau ngasih kakaknya yang miskin, atau ngasih adiknya yang kurang mampu, ngasih pamannya, ngasih keponakannya, dalam benak dia nggak dapat pahala sedekah. Padahal itu sedekah yang paling mulia, jemaah. Yang ketujuh, yang diinginkan suami menjaga kehormatan dirinya. Tolong wanita menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana menjaga kehormatan dirinya? Tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Tidak berbicara dengan laki-laki kecuali memang ada perlunya. Tidak berteman dengan laki-laki. Sekarang kalau bicara pertemanan ini gak seperti zaman dulu. Sekarang pertemanan di dunia maya ini pun terjadi. Ada perempuan Masya Allah punya teman 200.000. Ada yang temennya berapa ratus ribu. Ada yang puluhan ribu. Pertanyaannya, kenapa engkau berteman dengan mereka? Apalagi laki-laki. Maka usahakan bagi para wanita yang punya akun di Instagram atau di Facebook, akunnya dibikin terkunci. Sehingga yang jadi temannya itu hanya yang khusus, yang bisa melihat apa yang dia tulis di sana. Jangan kepada semua orang terbuka. Ini untuk menghormati suaminya. Kemudian jangan keluar rumah kecuali izin sama suaminya. Yang kedelapan, mendidik dan merawat anak-anak serta mengerjakan urusan rumah. Maka tolong ibu-ibu perhatian sama anaknya suami. Jangan berpikir, oh yang rawat anak babysitter, Ustaz. Anda panggil pembantu ngerawat anak. Itu suami menikah dengan harapan sang ibu ini menjadi ibu buat anak-anaknya. Membesarkan anak-anaknya. Kalau akhirnya ini banyak suami mengeluh. Ustaz, anak pulang ke rumah yang buka pintu itu pembantu, Ustaz. Yang nyediain makan pembantu. Kenapa? Karena istrinya sibuk cari duit juga. Maka akhirnya dia berpikir, Ustaz supaya nggak jadi fitnah, boleh nggak Ustaz, ana nikahi pembantu ana, Ustaz? Boleh nggak bapak-bapak? Katanya bawa. Boleh apa tidak bapak-bapak? Yang keras ngomongnya. Bapak-bapak ketawa-ketawa, boleh Ustaz, boleh. Ini bahaya. Ustaz boleh nggak Ustaz? Ada Ustadz, kita minta fatwa dari Ustadz. Nah, itu sampai ada yang berpikir seperti itu. Karena apa? Anak bingung Ustadz. Yang besarkan anak-anak anak pembantu, yang ngasih makan anak pembantu, semuanya pembantu yang ngurus. Istri kerjanya apa? Ya seakan-akan hanya untuk diranjang Ustadz. Dan dia sibuk cari fulus Ustadz. Maka tolong yang diinginkan suami itu, bagaimana dia mendapatkan wanita di rumah yang menjadi suri tauladan buat anak-anaknya. Ibu itu adalah madrasah pertama. Antum bisa lihat bagaimana ibunya Imam Syafi'i. Bapaknya mati. Ini bagaimana pengorbanan seorang ibu. Suaminya meninggal dunia, apakah dia berpikir kawin lagi, anaknya dititipin ke neneknya? Kadang-kadang seperti itu. Padahal suami ingin engkau membesarkan anak itu. Maka rawat anak-anak itu, ajarkan kebenaran. Kemudian yang terakhir. Ini nanti babnya baru kita bicara ibu-ibu yang diinginkan oleh wanita kepada bapak-bapak. Sekarang yang diinginkan bapak-bapak dari wanita. Cinta. Ini terakhir, Anda tulis terakhir karena kadangkala bapak-bapak nggak peduli sama cinta. Yang penting dia mendapatkan pelayanan dari awal tadi. Istrinya nggak cinta sama dia, kadang-kadang nggak penting buat dia. Tapi ternyata ada lelaki-lelaki yang ingin istrinya mencintai suami. Ada cerita Ibn Abi Azra.
Semua wanita yang dinikahin dia, aduh jamaah lewat 1 menit, tak apa-apa bentar. Tinggal berapa? Tinggal 5 menit jamaah ya. Tinggal 5 menit. Baik, barakallahu fikum. Ibn Abi Azra ini, wanita yang menikah sama dia selalu gugat cerai. Akhirnya nama dia buruk di kota sana. Di Madinah. Suatu hari dia ajak temannya. Kalau nggak salah Abdullah bin Abi Arqam. Zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ajak ke rumahnya. Dia ngomong sama istrinya. Ana mau tanya. Aku minta anshuduki billah. Engkau cinta sama aku apa tidak? Apa kata istrinya? Adulah. Jangan kau tanya tentang itulah. Cari yang lainnya aja. Enggak. Aku minta demi nama Allah. Engkau cinta sama aku tidak? Ini suaminya mengatakan ini. Apa kata istrinya? Enggak. Kalau bicara cinta, aku nggak cinta. Kata dia, ngomong sama, ini kau lihat, perempuan yang aku nikahi seperti ini tidak mencintai aku. Di mana aku akan hidup sama dia? Akhirnya berangkatlah ke rumahnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dilaporkan kejadian ini. Umar memanggil istrinya. Ditanya sama Umar, apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu kalau engkau tidak cinta sama dia? Apakah istrinya? Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Dia itu minta kepadaku dengan nama Allah. Maka aku terus terang karena disuruh terus terang sama dia. Lalu perempuan ini tanya, boleh aku bohong? Kata dia. Ikzibi, kata Umar, nggak apa-apa engkau bohong sama dia. Karena termasuk kebohongan yang diperbolehkan istri sama suaminya. Jadi kamu cinta sama aku nggak? Allahu Akbar bang. Kalau kau belah dadaku, namamu nggak ada di sana. Umpama. Artinya Umar mengatakan kepada perempuan ini, sedikit rumah tangga, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Umar mengatakan sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Walakinnahum yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi muamalah di antara mereka itu, karena mereka sebagai seorang muslim, ada tuntutannya seorang istri menghargai suaminya. Walaupun dia tidak cinta. Dia berusaha berbuat baik kepada suaminya dengan harapan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan rumah tangga bertahan gitu. Nggak harus ada cinta. Tapi kalau suaminya minta cinta, kasihkan kabeh cintanya. Semuanya bang. Terus terang bang, sejak pagi sampai sore, hanya engkau yang aku pikirkan. Padahal dia nggak pernah mikirin kapan suami mati gitu ya, seperti ada jam. Ini kejadian di Pekalongan. Ada seorang wanita suaminya meninggal, datang sahibnya takziah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau bersabar, diampuni yang meninggal dunia, didoakan macam-macam. Apa kata istrinya? Aku bersyukur alhamdulillah wis mati. Ruwet ngurusi wong situ. Bapak-bapak jangan dipikir istrinya itu cinta sama bapak. Bisa jadi ditunggu mati. Cinta tadi. Kalau itu yang diinginkan suami, berikan cinta. Apa jadi? Walaupun harus berdusta. Karena sejatinya dalam kehidupan ini, ya kita akan melewatinya nggak lama jemaah. Kemudian ajal menyebut kita. Dan semoga kita meninggal husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena kita akan masuk ke waktu sholat zuhur. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.